Bab 1021 Serangan Secepat Kilat. Tai Hongling dan dua tuan kuasi suci lainnya dari kota Jiabao menyerbu ke awan. Hahaha, kalian manusia benar-benar mengirim seorang wanita untuk melawanku? Suara Secret Lord Dragging Force menggelegar di langit. Namun, dia sangat cocok untukku. Secret Lord Dragging Force memandang Tai Hongling dengan tatapan menyala-nyala. Meskipun dia bukan manusia, dia merasa bahwa Tai Hongling jauh lebih tampan daripada kebanyakan wanita non-manusia. Kamu, monster jelek. Mata Tai Hongling dingin, dan bilahnya yang melengkung mulai terbakar saat gelombang panas menyapu ke segala arah. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan Blood Devil Sun. Sangat kuat, Tai Hongling adalah keajaiban tiada taraf hanya di bawah Tai Lingyun di keluarga Tai. Dua kapten bintang 3 di belakang Tai Hongling berseru di dalam hati mereka. Ledakan api melonjak keluar dari punggung Tai Hongling dan bergabung ke surga dan bumi, membentuk dunia kecil yang berkobar. Jika seseorang melihat dari jauh, itu akan tampak seperti terik matahari yang membakar langit dan bumi. Tai Hongling tidak berani sombong terhadap dewa suci non-manusia. Tai Hongling memanggil kekuatan dunia kecilnya dan menggunakan skill rahasia yang memungkinkannya muncul di depan Secret Lord Dragging Force dengan sangat cepat. Pedang melengkung berwarna darahnya mampu melepaskan lebih banyak kekuatan dengan bantuan kekuatan dunia kecil, dan dua serangan api besar dilepaskan. Pada saat yang sama, dua kuasi Secret Lord muncul di setiap sisi Secret Lord Dragging Force dan melepaskan Little World mereka saat mereka menyerang Secret Lord Dragging Force dengan kekuatan penuh. Tubuh kekuatan Chaos Yuan. Secret Lord Dragging Force tahu bahwa Tai Hongling tidak sederhana, dan dia langsung melepaskan gelombang kekuatan fisik yang menggandakan ukuran tubuhnya. Garis-garis emas muncul di sisik hijau gelapnya, dan tekanan fisik yang kuat memancar darinya membuat dunia kecil Tai Hongling dan rekan-rekannya bergetar. Kekuatan fisik Secret Lord Dragging Force sangat mencengangkan setelah dia menggunakan tubuh kekuatan Chaos Yuan dan bentrok dengan tiga tuan kuasi suci yang semuanya telah melepaskan dunia kecil mereka. Peng, peng, ledakan. Pertahanan Tai Hongling masih lebih lemah dari Secret Lord Dragging Force bahkan setelah menggunakan badan kaca giok merah dari keluarga Tai. Secret Lord Dragging Force memiliki keunggulan alami, dan dia bisa melepaskan lebih banyak kekuatan dengan teknik penguatan tubuhnya. Sementara wanita di depannya memang kuat, dia bukan tandingannya. Secret Lord Dragging Force memutar lampu hijau gelapnya dan menabrak dunia kecil Tai Hongling. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap gelombang kejut acak dari pertempuran tingkat dewa suci di langit bisa memanggil badai di medan perang di bawah. Sudah ada lebih sedikit kapten dari kota Jiabao dibandingkan dengan non-manusia, dan setelah dua kapten bintang 3 dan Tai Hongling pergi ke Kyo Secret Lord Dragging Force, medan perang di bawah benar-benar sepihak. Pangeran ke-9 berdiri di tembok kota dan melihat ke kejauhan. Jenderal dari non-manusia, Dewa Suci Bayangan Kegelapan, belum melakukan apapun. Secret Lord Dark Shadow adalah orang yang bertanggung jawab atas kota Naga Bulan. Dia adalah Dewa Suci yang kuat dari ras Kalajengking, dan dia tingkat yang lebih kuat dari kekuatan pengamuk Dewa Suci. Dia mengkhususkan diri dalam kecepatan dan serangan kritis. Pertahanan dan kekuatan tubuhnya juga tidak buruk. Pangeran ke-9 tidak takut pada Dewa Suci Bayangan Gelap. Dia ingin menghabisi kedua Dewa Suci sekaligus. Aura Dewa Suci Changqiong tersembunyi di dalam kota Jiabao, dan dia menyaksikan situasi di medan perang. Dia dikirim ke sini untuk melindungi Pangeran ke-9 dan tidak akan bertarung untuknya. Namun, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, Pangeran ke-9 tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Pangeran ke-9 tidak buruk. Dewa Suci Changqiong tersenyum tipis. Mereka membuat Tai Hongling mengurangi kecurigaan dari non-manusia dengan kekuatan bertarungnya yang sangat kuat. Ketika Zhao Feng mengambil tindakan, mereka pasti bisa membunuh kekuatan pengamuk Dewa Suci. Adapun Dewa Suci Bayangan Gelap, Dewa Suci Changqiong berpikir bahwa tidak mungkin membunuhnya. Tapi eselon menengah dan bawah berada pada posisi yang sangat dirugikan. Banyak pasukan akan hilang. Dewa Suci Changqiong melihat perkelahian antara kapten. Sialan, bocah ini. Manusia ular non-manusia yang diperangi Zhao Feng benar-benar ditekan oleh Zhao Feng, dan sisiknya penuh luka.
Di sisi lain, Zhao Feng berjalan dengan percaya diri dan auranya stabil. Kapten kami sangat kuat. Aku tidak menyangka kapten bisa menekan Raja Kuasi Suci meskipun dia hanya seorang kaisar. Banyak tentara yang dipimpin Zhao Feng tercengang oleh penampilannya. Mereka awalnya tidak terlalu memikirkan kapten baru mereka, terutama karena Zhao Feng masih terlalu muda dan tidak setenar Tai Hongling. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Zhao Feng, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. "Oh Jia, bantu aku, cepat." Para snakemen meminta bala bantuan tanpa daya. Tak berguna. Seorang kaisar manusia berhasil mengalahkanmu seperti ini? Seorang non-manusia berkulit tebal yang memiliki tanduk di hidungnya bergegas. Setelah dua tuan suci non-manusia bekerja sama, mereka segera membalikkan keadaan. Petir emas merah di sekitar Zhao Feng tiba-tiba menjadi sedikit lebih terang, dan dia sekarang menggunakan 60% dari kekuatan penuh tubuh petir suci. Kekuatan bocah ini! Non-manusia bertanduk hidung mengungkapkan ekspresi terkejut saat Zhao Feng meninju sekali lagi. Dua kapten non-manusia mengedarkan pertahanan mereka, tetapi mereka masih didorong mundur. Di antara mereka, manusia ular itu sekarang mengalami luka parah. Bagaimana ini mungkin? Apa bocah ini menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Kapten manusia ular juga tertegun. Dia memanggil seorang teman tetapi masih ditekan oleh Zhao Feng. Sulit untuk menggambarkan rasa frustrasi yang dia rasakan. Zhao Feng memanggil petir dan kekuatan yang menghancurkan saat dia bentrok dengan dua tuan kuasi suci. Serangan dari dua raja kuasi suci didorong ke samping oleh gelombang petir angin, meninggalkan Zhao Feng tidak terluka. Kalian berdua bodoh. Ia mengkhususkan diri dalam penguatan tubuh. Menjauhlah darinya. Kapten non-manusia lainnya tiba. Ketiga kapten non-manusia itu menjauh dari Zhao Feng dan menyerang dari jauh. Weng gelombang-gelombang wus. Suara mendesing. Sepasang sayap petir merah menyebar di belakang punggung Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng melesat ke arah kapten manusia ular dan menghancurkannya dengan kekuatan petir suci. Kapten manusia ular tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia ingin melawan kecepatan Zhao Feng. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menerima pukulan, jadi dua kapten lainnya harus membantu melindungi kapten ular itu. Ketiga kapten non-manusia itu semakin terkejut semakin lama mereka bertarung. Kapten manusia ular yang pertama kali bertarung melawan Zhao Feng sudah kelelahan. Zhao Feng berhasil berurusan dengan tiga kapten sekaligus, dan mereka masing-masing adalah dua raja kuasi suci dan satu kaisar. Tindakan ini jelas menarik perhatian para prajurit dan kapten di dekatnya. Apakah ini kapten kami? Dia sangat kuat. Petik 2. Keterampilan pertempuran yang luar biasa. Dia tidak memiliki kelemahan dalam hal kecepatan, kekuatan, atau pertahanan. Petik 2. Banyak raja dari kota Jiabao tercengang. Mereka harus mengakui bahwa putra mahkota membawa orang-orang yang sangat kuat bersamanya. Tidak heran dia tidak panik setelah non-manusia memutuskan untuk menyerang. Di sisi lain, non-manusia tidak tahan lagi, dan kuasa Secret Lord lainnya akhirnya memasuki pertarungan melawan Zhao Feng. 4 kapten melawan Zhao Feng sendirian. 70%. Petir melintas di sekitar tubuh Zhao Feng saat kekuatan petir meningkat sedikit lagi. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengulurkan telapak tangan lainnya. Langit menghancurkan telapak petir suci. Hantu palem emas merah raksasa dengan sambaran petir merah yang tak terhitung jumlahnya hancur ke depan. Zhao Feng hanya menggunakan tubuhnya dalam serangan ini dan bukan kekuatan Wind Lightning True Yuan miliknya. Ledakan, Weng gelombang, Weng gelombang. Keempat kapten mengedarkan Yuan sejati mereka pada saat yang sama untuk memblokir telapak tangan Zhao Feng, dan mereka masing-masing merasakan seluruh tubuh mereka kesemutan. Mereka merasa seolah-olah lengan mereka akan meledak. Sungguh keterampilan yang mistis. Bocah ini mungkin menggunakan kartu pembunuhnya, kata non-manusia dengan hidung lancip. Kekuatan pengamuk Dewa Suci juga merasakan kelainan ini di medan perang dengan sense ilahinya. Kekuatan bocah manusia ini, Secret Lord Dragging Force sedikit terkejut. Meskipun manusia tidak memiliki penguasa suci, dia tidak mengharapkan jenius dari Dewa Kuasi Suci menjadi begitu kuat. Secret Lord Dragging Force tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Secret Lord Dark Shadow sedang menuju pertempuran sekarang. Kapten dari kota Jiabao ketakutan. Mereka awalnya dirugikan, tetapi karena Zhao Feng berhasil menahan 4 kapten sendirian, itu sedikit lebih baik. Namun, penguasa suci kota naga bulan terkuat hendak menyerang sekarang. Suara mendesing.
Secret Lord Dark Shadow berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melesat ke medan perang. Langit langsung menjadi gelap, dan gelombang aura jahat menyebar ke segala arah. Bunuh semua manusia! Suara Secret Lord Dark Shadow sangat dalam saat dia melirik Zhao Feng. Membunuh, moral para prajurit non-manusia meningkat secara dramatis setelah dua penguasa suci mereka mengambil tindakan. Suara mendesing, Secret Lord Dark Shadow tidak menyerang Pangeran ke-9. Sebaliknya, dia memilih Zhao Feng. Naluri memberitahunya bahwa pemuda ini lebih merepotkan. Kapten Zhao Feng, tidak bagus, Dewa Suci Bayangan Hitam akan menyerang kapten kita. Hati semua orang di kelompok Zhao Feng bergetar. Tidak peduli seberapa kuat kapten mereka, dia tidak bisa menjadi tandingan Dewa Suci Bayangan Hitam, kan? Dewa Suci Bayangan Gelap. Keempat kapten yang bertarung dengan Zhao Feng sangat bersemangat tetapi ketakutan pada saat yang sama. Mereka senang karena pemuda ini pasti akan mati sekarang setelah Dewa Suci Bayangan Hitam mengambil tindakan, tapi mereka takut mereka akan dihukum setelah pertempuran. Gelombang-gelombang, weng, weng. Sayap di belakang punggung Zhao Feng berkibar dengan cepat saat dia menghindari serangan Dewa Kegelapan. Mengantisipasi itu, Secret Lord Dark Shadow tertegun. Seorang kaisar berhasil menghindari serangannya. Setelah menghindari serangan Dewa Kegelapan Bayangan Suci, Zhao Feng berlari ke arah tertentu seolah-olah dia mencoba melarikan diri, tetapi pada kenyataannya, dia mendekati kekuatan pengamuk Dewa Suci. Jangan pernah berpikir tentang itu. Keempat kapten sangat kesal dan segera maju, tetapi detik berikutnya, kilat keemasan merah di sekitar Zhao Feng tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan saat kekuatan yang tak tertandingi terpancar darinya. Keempat kapten non-manusia merasa seperti gunung menghancurkan mereka, dan mereka semua memuntahkan darah segar. Kapten manusia ular yang lelah dan relatif lebih terluka itu langsung terbunuh oleh tubuh petir suci Zhao Feng tingkat 6. Kilatan ruang sayap petir. Detik berikutnya, Zhao Feng menggunakan teknik spasial yang memungkinkannya berubah menjadi sambaran petir dan muncul tepat di belakang kekuatan pengamuk Dewa Suci. Apa? Secret Lord Dragging Force, yang saat ini sedang melawan Tai Hongling dan teman-temannya, tiba-tiba merasakan bahaya hidup dan mati. Langit menghancurkan telapak petir suci? Zhao Feng mengedarkan semua kekuatannya dan mendorong ke bawah saat dia menggabungkan api dari angin petir Yuan sejati. Kali ini palem petir suci penghancur langit mengandung kekuatan penuh Zhao Feng. Hantu palem emas merah muncul di atas kepala Secret Lord Dragging Force. Petir angin yang mengerikan berputar di dalamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Chaos Yuan Force Secret Lord Dragging Force hancur oleh telapak tangan Zhao Feng, dan darah berceceran di langit. Bagaimana ini mungkin? Secret Lord Dragging Force memuntahkan darah segar dan benar-benar terpana. Semua ini terjadi terlalu cepat. Kekuatan pengamuk Dewa Suci segera mengedarkan Yuan sejati untuk menghilangkan rasa sakit yang mematikan di tubuhnya dan menenangkan dirinya, tetapi saat berikutnya, Zhao Feng muncul di sebelah kanannya. Sebuah kristal ungu emas petir tiba-tiba melesat keluar dari mata kiri keemasan Zhao Feng yang samar dan ke dalam jiwa Secret Lord Dragging Force. Arg! Secret Lord Dragging Force langsung mulai menjerit saat 10.000 petir tampak menggelegar. Di saat yang sama, telapak tangan merah lain mengarah ke arahnya. Tubuh Secret Lord Dragging Force dan Yuan Soul hancur. Seluruh proses terjadi dalam rentang 3 napas. Dewa Suci Bayangan Gelap masih linglung, dan hati Tai Hongling dan dua kapten lainnya di langit dengan cepat berdetak kencang saat mereka memandang Zhao Feng yang diselimuti oleh petir merah. Bab 1022 Kekuatan Telapak Tangan. Tuan Suci adalah kekuatan tempur tertinggi di medan perang, dan mereka adalah keberadaan yang tak terjangkau oleh para prajurit. Bentrokan antara penguasa suci bisa menghancurkan langit dan bumi, dan jarang sekali para penguasa suci mati sama sekali sejak perang ini dimulai. Bagaimanapun, hanya ada 1 atau 2 tuan suci di setiap kota. Ketika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak sebesar itu, para dewa suci tidak dapat dibunuh. Namun, pada saat ini, seorang dewa suci di sisi non-manusia yang awalnya memiliki keuntungan besar terbunuh. Kekuatan amukan dewa suci, Secret Lord Dragging Force telah terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Tentara dan kapten non-manusia yang tak terhitung jumlahnya di medan perang tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Bayangan ketakutan menutupi hati semua non-manusia dan mengurangi moral mereka secara dramatis. Para kapten yang baru saja bertarung dengan Zhao Feng merasakan jantung mereka melonjak dan kulit kepala kesemutan.
Apakah ini kekuatan sejatinya? Bahkan jika dia sebenarnya berada pada level kuasa Secret Lord, bagaimana dia bisa membunuh Secret Lord Dragging Force dengan mudah? Ketiga kapten non-manusia tidak percaya bahwa mereka telah bertarung dengan lawan yang begitu menakutkan. Jelas sekali bahwa manusia ini menyembunyikan kekuatan sejatinya karena dia ingin membunuh seorang dewa suci, bukan mereka. Di sisi lain, moral rendah manusia langsung meningkat saat teriakan dan sorakan terdengar. Salah satu tuan suci non-manusia sudah mati. Apakah ini senjata rahasia yang disertakan dengan putra mahkota? Jadi kita memiliki ahli kekuatan pertempuran tingkat dewa suci di sini. Tentara dan manusia yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat. Beberapa kapten yang pernah mendengar legenda Zhao Feng sebelumnya masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Zhao Feng, Tai Hong Ling linglung saat dia melayang di udara. Dia awalnya berpikir bahwa dia mungkin bisa melukai kekuatan pengamuk Dewa Suci dengan dua Raja Kuasi Suci lainnya, dan mungkin jika dia menggunakan beberapa kartu tersembunyi, dia akan bisa membunuhnya. Namun, Zhao Feng mengambil mangsanya begitu saja dan langsung membunuhnya. Selanjutnya, kekuatan yang baru saja ditampilkan Zhao Feng sama sekali berbeda dari spar mereka sebelumnya. Kekuatan fisiknya setidaknya 2 kali lebih kuat. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Tai Hong Ling sangat tercengang. Jika Zhao Feng telah menunjukkan kekuatan seperti itu saat itu, dia pasti akan kalah. Pria yang sangat kuat dan luar biasa juga memiliki garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna dari keluarga Tai. Hati Tai Hong Ling tidak pernah terasa seperti ini sebelumnya. Manusia ini, ekspresi Secret Lord Dark Shadow sangat jelek saat dia melirik pemuda dingin di langit dan sisa-sisa Secret Lord Dragging Force. Pada saat ini, Secret Lord Dark Shadow akhirnya mengerti bahwa ini adalah rencana manusia. Mereka dengan sengaja mengarahkan satu-satunya dewa suci mereka untuk memikat mereka masuk. Manusia telah membuat persiapan dan mengirimkan dewa suci semu yang tidak lebih lemah dari dewa suci puncak. Namun, mengapa pemuda ini tidak membunuh Secret Lord Dragging Force dari awal? Mengapa dia hanya mengungkapkan kekuatannya segera setelah Secret Lord Dark Shadow muncul? Sekarang giliranmu. Tatapan Zhao Feng beralih ke Secret Lord Dark Shadow di bawah. Apa? Hati Secret Lord Dark Shadow bergetar saat dia mengerti. Alasan pemuda ini tidak mengungkapkan kekuatan aslinya sejak awal adalah karena dia ingin membunuhnya juga. HMPH, konyol. Secret Lord Dark Shadow mencibir dengan dingin. Meskipun Zhao Feng telah membunuh kekuatan pengamuk Dewa Suci, itu karena yang terakhir lengah dan menderita penyergapan. Tak seorang pun yang hadir mengharapkan ini terjadi. Secret Lord Dragging Force terlalu sombong dan karenanya terbunuh. Namun, pertempuran ini memang terlihat tidak terlalu bagus. Sementara Dewa Suci Bayangan Hitam percaya bahwa Zhao Feng tidak bisa membunuhnya dalam pertarungan 1 lawan 1, manusia masih memiliki perempuan dari keluarga Tai yang sangat kuat. Pangeran ke-9 berdiri di tembok kota Jiabao dan memegang pedang petir hijau kuno saat dia menyalurkan pemeliharaan drakoniknya ke langit. Retret penuh, Secret Lord Dark Shadow meraung. Non-manusia langsung menghentikan apa yang mereka lakukan dan mulai bergegas kembali ke kota Naga Bulan. Biasanya ada 2 jenis perintah mundur. Yang pertama adalah mundur. Ini pada dasarnya berarti serangan balik sambil bergerak mundur. Yang lainnya adalah retret penuh. Ini berarti menyerah untuk melawan dan lari kembali secepat mungkin. Pada saat ini, non-manusia memulai retret penuh. Suara mendesing. Secret Lord Dark Shadow berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat mundur. Sayap di belakang punggung Zhao Feng melepaskan ledakan api angin petir yang brilian, yang mendorong kecepatannya hingga maksimum. Sosok Zhao Feng berkedip dan muncul di hadapan Dewa Suci Bayangan Gelap, menghentikannya dengan kekuatan fisiknya. Bajingan manusia, pergilah. Apa kamu benar-benar berpikir kalau aku akan takut padamu dalam satu pertempuran? Petik 2. Dewa Suci Bayangan Hitam mengertakkan giginya. Meskipun dia mengkhususkan diri dalam kecepatan bocah manusia di depannya ini tidak lebih lambat darinya. Secret Lord Dark Shadow merentangkan lengannya dan mengubahnya menjadi sepasang cakar kalajengking besar yang menusuk ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak bergerak, dia hanya mengedarkan api angin petir sehingga dia ditutupi oleh cahaya keemasan merah. Zhao Feng menerima serangan langsung dari Secret Lord Dark Shadow, lalu menyodorkan telapak tangan. Pertahanan fisik ini, Secret Lord Dark Shadow merasakan cakar kalajengkingnya menjadi mati rasa. Pemuda di depannya ini mengandalkan kekuatan tubuh saja untuk memblokir serangannya secara langsung.
Orang harus tahu bahwa ras kalajengking berspesialisasi dalam serangan satu pukulan yang kuat yang bahkan bisa melawan ahli penguatan tubuh. Bunuh non-manusia. Pangeran ke-9 mengangkat pedang petir hijau kuno dan memerintah. Ding, boom, bam. Para prajurit dan kapten manusia mengejar dengan kekuatan penuh sementara Pangeran ke-9 dan Tai Hongling menyerang Dewa Suci Bayangan Hitam. Saya tidak bisa membuang waktu lagi. Dewa Suci Dark Shadow meremas jimat dan melarikan diri melalui serangan Zhao Feng. Zhao Feng, hentikan Secret Lord Dark Shadow. Jangan biarkan dia lolos. Pangeran ke-9 berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan bergegas mendekat. Mereka perlu membunuh Dewa Suci non-manusia sebanyak yang mereka bisa. Jika Secret Lord Dark Shadow lolos hari ini, dia akan membunuh banyak manusia di masa depan. HMPH, Zhao Feng mencibir dingin saat lapisan awan gelap menyatu dengan langit. Detik berikutnya, Secret Lord Dark Shadow muncul dalam dimensi yang kacau. Hukum di sini sangat membatasi kecepatannya. Dunia kecil bocah ini sangat aneh. Secret Lord Dark Shadow terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan dari seorang kuasa Secret Lord setinggi ini. Dia bisa merasakan aura tua dan kuno dalam dunia kecil pemuda manusia ini. Secret Lord Dark Shadow tidak berani menjadi sombong. Dia juga melepaskan kekuatan dunia kecilnya. Lapisan hitam mengerumuni Little World of Wind Lightning milik Zhao Feng. Dunia kecil penguasa suci benar-benar berbeda. Meskipun mereka hanya bisa menggunakan proyeksi, kekuatan proyeksi masih bisa menghancurkan dunia kecil kaisar. Namun, pada saat ini, proyeksi dunia kecil Dewa Kegelapan yang suci hanya memiliki sedikit keuntungan melawan dunia kecil petir angin Zhao Feng. Dewa Suci Bayangan Gelap tidak peduli selama dia tidak terpengaruh oleh dunia kecil Zhao Feng dan bisa melarikan diri dengan sukses. Pangeran ke-9 dan Tai Hongling sedikit lebih lambat dan tidak akan bisa tiba dalam waktu singkat. Hehe, kalau begitu aku akan mencobanya. Zhao Feng mengungkapkan senyuman. Bagaimanapun, ini adalah proyeksi dunia kecil dari seorang Dewa Suci. Sudah lumayan kalau dunia kecil petir angin Zhao Feng bisa melawannya. Weng gelombang su. Api angin petir mengelilingi Zhao Feng saat kekuatan fisiknya mulai berkumpul di telapak tangan kanannya. Pada saat yang sama, dunia kecil petir angin juga memperkuat Zhao Feng. Sky Destroying Secret Lightning Palm penghancur dunia. Kekuatan tubuh petir sucinya melemah saat dia melepaskan serangan ini. Hantu telapak tangan berwarna merah keemasan sebesar gunung melesat keluar dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Serangan Zhao Feng mendarat di proyeksi dunia kecil Dewa Kegelapan. Ledakan, weng gelombang. Kekuatan petir suci dan kekuatan petir angin dilepaskan melalui Sky Destroying Secret Lightning Palm dan mulai memasuki struktur proyeksi dunia kecil. Apa-apaan struktur dunia kecilku? Jantung Secret Lord Dark Shadow melonjak. Dia tiba-tiba merasakan dunia kecil di dalam tubuhnya mulai bergetar, dan bagian dari struktur fundamental dihancurkan. Di saat yang sama, kekuatan proyeksi dunia kecilnya juga menjadi sedikit lebih kacau. Itu menjadi lebih lemah, dan bagian dari kekuatan dari Sky Destroying Secret Lightning Palm mendarat di Secret Lord Dark Shadow. Little World of Lightning Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk menyapu dan menekan proyeksi Little World dari Secret Lord Dark Shadow. Jadi begitulah adanya. Semakin lemah fondasi dari dunia kecil, semakin mudah untuk dihancurkan. Petik 2. Zhao Feng memperoleh beberapa pemahaman setelah menggunakan Sky Destroying Secret Lightning Palm. Pada kenyataannya, sebagian besar kaisar membentuk dunia kecil mereka dengan terburu-buru karena mereka tidak memiliki pengalaman atau bimbingan seorang senior, dan mereka akan sangat menyesalinya di masa depan. Beberapa penguasa suci akan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk memperkuat dunia kecil mereka dengan paksa. Beberapa raja suci bahkan akan menghancurkan dunia kecil mereka dan menciptakan yang baru. Aku mungkin bisa menghancurkan dunia kecil para penguasa suci normal dengan satu tangan. Zhao Feng merasa puas. Jelas sekali kalau Secret Lord Dark Shadow adalah Secret Lord yang lebih berpengalaman, jadi dunia kecilnya relatif stabil. Bajingan manusia ini, kulit kepala Secret Lord Dark Shadow kesemutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang dewa kuasi suci akan dapat merusak fondasi dunia kecilnya. Seseorang harus tahu bahwa, selama fondasi dunia kecil tidak hancur, itu akan dapat pulih selama ada cukup energi. Tanpa ragu-ragu, Secret Lord Dark Shadow berubah menjadi kalajengking raksasa yang dikelilingi oleh kegelapan dan mencoba melarikan diri. Tai Hongling, yang masih mengejar Zhao Feng, sangat terkejut dan takut.
Orang dapat berargumen bahwa Zhao Feng membunuh kekuatan pengamuk Dewa Suci dengan membuatnya lengah, tetapi sekarang Zhao Feng benar-benar mengejar Dewa Bayangan Kegelapan dan memberinya pemukulan. Jika Secret Lord Dark Shadow tidak berspesialisasi dalam kecepatan, dia mungkin akan berakhir seperti Secret Lord Raging Force. Busur pengunci langit, panah merah angin petir terbentuk di busur perak gelap di tangan Zhao Feng dan ditembakkan ke udara dengan beng gelombang-gelombang. Suara mendesing. Kali berikutnya panah itu muncul adalah ketika menembus dada Dewa Suci Bayangan Hitam. Setelah berubah menjadi kalajengking, pertahanan dan ukuran Secret Lord Dark Shadow menjadi lebih besar. Dia berhasil mengurangi bagian dari kerusakan busur pengunci langit, tetapi itu pada akhirnya tidak berguna. Beng gelombang-gelombang wus, beng gelombang-gelombang wos. Zhao Feng menarik tali busur beberapa kali dan melepaskan panah merah satu demi satu. Mereka melesat di udara dan menusuk tubuh Dewa Suci Bayangan Hitam. Sialan, bajingan manusia ini. Kalajengking yang merupakan Dewa Suci Bayangan Gelap melolong di udara. Serangan Zhao Feng sangat merusak tubuhnya dan mempengaruhi kecepatannya. Karena poin perang, aku tidak bisa membiarkanmu, yang sudah terluka parah, dibunuh oleh orang lain. Sayap di belakang punggung Zhao Feng berkibar saat dia mengejar Secret Lord Dark Shadow dan mengulurkan telapak tangannya. Mati, ekor Dewa Suci Dark Shadow berubah menjadi lonjakan hitam dan menusuk ke arah Zhao Feng. Dia sudah terluka parah dan tidak lagi lebih cepat dari Zhao Feng. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa dan melepaskan api ungu dan emas yang meledak ke bayangan kegelapan Dewa Suci. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggunakan kelincahannya untuk menghindari ekor Secret Lord Dark Shadow saat muncul di atas Secret Lord Dark Shadow dan menghancurkan dengan Secret Lightning bodinya. Peng, peng, ledakan. Zhao Feng mengulurkan beberapa telapak tangan dan membelah tubuh besar Dewa Suci Bayangan Hitam menjadi beberapa bagian. Jiwa lemah Secret Lord Dark Shadow dibunuh oleh niat jiwa Zhao Feng bahkan sebelum bisa melarikan diri. Secret Lord non-manusia lainnya telah mati. Bab 1023 Poin Perang. Lord Dark Shadow, Dewa Suci Bayangan Hitam, Jenderal Kota Naga Bulan telah terbunuh. Tentara non-manusia langsung mulai panik. Tingkat kekalahan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak dimulainya perang. Bagus, Pangeran ke-9 bersorak di belakang Zhao Feng. Namun, dia sudah menyadari bahwa kedua pemimpin suci non-manusia itu tidak terlalu kuat. Secret Lord Raging Force adalah yang terlemah, dan Secret Lord Dark Shadow sedikit lebih lemah dari pria bertopeng yang mencoba membunuhnya. Itu karena lawannya hanyalah para penguasa suci biasa sehingga Pangeran ke-9 tidak khawatir. Jika kedua Dewa Suci ini memiliki kekuatan Dewa Suci Hiu Hitam, Pangeran ke-9 tidak akan merasa percaya diri bahkan dengan bantuan Zhao Feng. Lagi pula, umur para penguasa suci adalah puluhan ribu tahun, jadi para penguasa suci yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun jelas jauh lebih kuat dari para penguasa suci yang baru saja menerobos. Sungguh garis keturunan mata yang kuat. Dewa Suci Bayangan Hitam terbunuh bahkan sebelum Tai Hongling berhasil berpartisipasi dalam pertarungan, tapi dia bisa melihat apa yang penting. Niat jiwa Zhao Feng telah melampaui penguasa suci normal, dan teknik garis keturunan mata jiwanya sangat mendalam. Misalnya, Tai Hongling berspesialisasi dalam serangan fisik. Bahkan jika dia berhasil menghancurkan tubuh Secret Lord Raging Force, dia tidak akan bisa menghancurkan jiwanya, jadi dia akan bisa melarikan diri kecuali Tai Hongling menggunakan kartu tersembunyi. Zhao Feng membunuh dua Tuan Suci, tetapi dia juga menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa untuk menghancurkan jiwa mereka. Tunggu, Zhao Feng sudah membunuh dua Tuan Suci. Itu berarti dia memiliki 40.000 poin perang. Tai Hongling tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah secara dramatis saat dia menjadi marah. Jika dia tahu hal seperti ini akan terjadi sebelumnya, dia tidak akan menggunakan poin perang untuk taruhannya. Namun, bahkan jika dia akan kalah, dia tidak bisa membiarkan perbedaan antara dia dan Zhao Feng menjadi begitu besar. Suara mendesing. Tai Hongling segera bergabung dengan medan perang di bawah dan mengedarkan garis keturunan Blood Devil Sun-nya untuk membantai non-manusia dan melepaskan rasa frustrasinya. Membunuh, bunuh semua non-manusia. Petik 2. Kekuatan manusia belum pernah semegah ini sebelumnya. Mereka tidak tahu sudah berapa lama sejak mereka membunuh musuh dengan cara seperti itu. Selanjutnya, dua Dewa Suci non-manusia bahkan mati dalam pertempuran ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kapten Zhao terlalu kuat, kekuatan bertarungnya tidak sebanding dengan pangkatnya. Keringat muncul di beberapa kapten. Mereka juga kapten, tapi perbedaan antara mereka dan Zhao Feng terlalu besar. Setelah membunuh 2 Raja Suci, Zhao Feng berbalik ke medan perang. 1 kaisar bernilai 1000 poin, seorang kuasi suci lord bernilai 6000. Mata Zhao Feng tertuju pada kapten non-manusia. Meskipun seekor nyamuk kecil, itu tetap daging. Tanda mata dewa, Zhao Feng meninggalkan bekas di belakang semua kapten yang bisa dia rasakan. Busur pengunci langit. Sebuah panah merah dari petir angin terkondensasi di busur perak gelap di tangan Zhao Feng dan ditembakkan ke udara dengan beng. Detik berikutnya, panah merah Wind Lightning menembus dada seorang kapten yang melarikan diri. Dengan Fire of Wind Lightning True Yuan milik Zhao Feng dan tingkat Skylocking Bow itu sendiri, dia bisa membunuh hampir semua orang yang lebih lemah dari seorang kuasa Secret Lord dengan 1 panah. Tidak banyak non-manusia yang bisa bertahan hidup. Kapten bintang 2 lainnya ditembak mati oleh Zhao Feng. Cara ini mudah dan sederhana. Panah emas merah ditembakkan dan membunuh seorang kaisar yang melarikan diri. Zhao Feng hanya berdiri di sana dan menggunakan busur pengunci langitnya untuk dengan mudah membunuh kaisar. Beberapa kapten non-manusia yang dikejar oleh kapten manusia juga dibunuh oleh Zhao Feng. Beberapa kapten sangat iri dan cemburu ketika mereka melihat Zhao Feng mengumpulkan poin perang dengan mudah. Zhao Feng, kamu! Tai Hongling sangat frustrasi. Dia sedang mengejar kapten non-manusia barusan, tapi panah petir mengambil alih. Saat ini, suara ini seperti suara kematian. Setiap kali terdengar, seorang kaisar akan mati. Pasukan non-manusia langsung pecah dan berlari secepat yang mereka bisa. Zhao Feng telah menjadi mimpi buruk mereka. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, Zhao Feng masih bisa membunuh kaisar manapun yang dia tinggalkan tanpa bergerak. Prajurit non-manusia normal merasa beruntung karena mereka sangat lemah sehingga tidak menjadi sasaran manusia yang menakutkan ini. Tindakan Zhao Feng jelas mengambil semua poin perang dari banyak kapten manusia lainnya. Sangat mudah bagi Zhao Feng untuk membunuh kapten non-manusia ini, tetapi jika seorang kapten manusia ingin membunuhnya, itu sangat sulit. Zhao Feng ini bahkan tidak memberiku seteguk supnya. Seorang kapten marah. Zhao Feng membunuh 2 Raja Suci telah membalikkan keadaan, dan dia telah menjadi ahli terkuat di pasukan. Dia adalah penyelamat bagi mereka. Namun, tindakannya saat ini mengurangi kesan dirinya di hati kapten lainnya. Saudara Zhao, poin perangmu mungkin cukup untuk masuk ke 2000 teratas dari peringkat Dewan Perang Provinsi Lan. Biarkan kapten lain memilikinya juga, kata Pangeran ke-9. Kita harus tahu bahwa peringkat Dewan Perang dihitung dari awal perang, dan siapapun yang termasuk dalam 5000 teratas dari setiap provinsi adalah elit yang telah bertarung setidaknya selama lebih dari setengah tahun. Namun, Zhao Feng telah mencapai 2000 teratas dalam pertempuran pertamanya. Ini sangat mengejutkan. Tentu saja, ini karena Zhao Feng telah membunuh 2 dewa suci sendirian. Zhao Feng merasa sangat tidak berdaya. Dia ingin membunuh non-manusia tetapi tidak diizinkan. Selain itu, dari sudut pandang Zhao Feng, hanya mudah untuk mendapatkan poin perang di tahap awal perang. Saat perang berlarut-larut, lebih banyak jenius yang tak tertandingi dan para Secret Lord yang lebih tua akan mulai muncul di medan perang. Pada titik itu, akan sulit bahkan bagi Zhao Feng untuk membunuh penguasa suci. Dia telah membunuh kekuatan pengamuk Dewa Suci karena itu tidak terduga dan yang terakhir tidak waspada terhadapnya. Zhao Feng telah membunuh Dewa Kegelapan Bayangan Hitam dengan mengandalkan kekuatannya dan fakta bahwa mata spiritual Lordnya melawan kecepatan dan kelincahan Dewa Suci Bayangan Hitam. Tapi di masa depan, tentara mengikuti Pangeran ke-9, menyerang ke depan, dan mengambil alih kota Naga Bulan. Para kapten memiliki pemikiran yang rumit saat mereka berdiri di kota Naga Bulan. Kami benar-benar berhasil mengambil alih kota Naga Bulan. Hahaha, non-manusia sedang mendekati kematian. Itu semua berkat perintah Putra Mahkota dan bantuan teman kecil Zhao. Semua kapten memiliki senyum di wajah mereka saat mereka mengepung Pangeran ke-9 dan Zhao Feng. Setelah mengambil alih kota Naga Bulan, Pangeran ke-9 segera melaporkan poin perang semua orang ke Balai Perang Provinsi Lan. Zhao Feng, mengapa Anda menekan kekuatan Anda saat bertanding melawan saya hari itu? Mata Tai Hongling tampak panas, dan kecantikannya yang menakjubkan membuat semua pria lain jatuh cinta padanya. Dari sudut pandang Tai Hongling, Zhao Feng hanya punya satu alasan untuk melakukan hal seperti itu. Zhao Feng sudah benar-benar tertarik padanya dan bersikap lunak padanya.
Dia menekan kekuatannya karena dia tidak ingin menyakitinya. Namun, Tai Hongling ingin mendengarnya dari Zhao Feng secara pribadi. Aku baru saja menerobos. Zhao Feng menjawab dengan jujur dengan nada tanpa emosi. Kamu, wajah Tai Hongling menjadi sedikit merah, dan dia menjadi agak marah. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan memberikan jawaban seperti ini. Bakat Little Friend Zhao memang menakjubkan. Generasi muda dari dinasti Agung Gunlord hanya dapat melihat kecepatan kultivasi seperti itu. Beberapa kapten segera berbicara sambil tersenyum. Meskipun mereka tidak menyukai fakta bahwa Zhao Feng telah mengambil beberapa poin perang mereka, Zhao Feng adalah orang terkuat yang hadir. Dia adalah satu-satunya orang dengan kekuatan pertempuran seorang dewa suci. Selain itu, potensi Zhao Feng tidak terbayangkan. Mereka semua harus berhubungan baik dengannya. Pangeran ke-9 dan Ying Tua berdiri di samping dan memiliki senyum di wajah mereka. Mereka tahu semua yang terjadi antara Zhao Feng dan Tai Hongling, dan mereka bisa membuktikan bahwa Zhao Feng memang baru saja menerobos. Setelah mengambil alih kota Naga Bulan, Pangeran ke-9 mengeluarkan perbendaharaan dan memberi hadiah kepada pasukan. Zhao Feng, Old King, dan Tai Hongling menjadi kapten bintang 3 tanpa keraguan karena penampilan mereka, dan Zhao Feng menjadi orang yang hanya satu peringkat lebih rendah dari Pangeran ke-9. Pasukan Pangeran ke-9 jelas tinggal di kota Naga Bulan. Setelah pertempuran berakhir, Zhao Feng masuk pengasingan sekali lagi. Dia puas dengan penggunaan pertama dari Sky Destroying Lightning Palm dan telah memahami banyak hal. Bagaimanapun, Zhao Feng menekan kekuatan dan kultivasinya saat berlatih di dunia tata ruang berkabut sehingga dia tidak menghancurkannya. Karena dia menekan mereka, dia tidak dapat memahami semua maksud gerakan itu. Namun, kali ini berbeda dari masa lalu. Setiap kali Zhao Feng memperoleh pemahaman baru, dia akan meninggalkan kota Naga Bulan dan pergi ke tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk berlatih telapak petir suci penghancur langit. Lebih dari separuh wilayah di 3 provinsi saat ini merupakan zona perang. Sulit untuk melihat orang lain selain tentara dari 2 dinasti bangsawan. Ledakan, Weng gelombang Weng gelombang. Zhao Feng menutup matanya dan mengulurkan telapak tangannya. Petir tampaknya mengalir melalui telapak tangan emas dan merah saat kekuatan petir dan kekuatan fisik bergabung bersama dengan sempurna. Sebuah gunung di kejauhan diratakan oleh Zhao Feng. Zhao Feng kemudian mulai mengembangkan domain petir kekuatan fisik. Zhao Feng dapat melepaskannya setelah beberapa kali gagal. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa puluh mil dalam jangkauan tubuh petir suci Zhao Feng terbenam dalam badai kekuatan fisik dan kilat. Musuh di area ini akan terpengaruh oleh tekanan level 6 tubuh petir suci. Zhao Feng baru saja mengembangkan domain petir kekuatan fisik dan mungkin hanya dapat mempengaruhi kaisar normal. Kita akan berakhir di sini hari ini. Zhao Feng memasukkan domain petir kekuatan fisik kembali ke tubuh petir suci dan kembali ke kota Naga Bulan. Sedikit lebih dari selusin hari kemudian, laporan Pangeran ke-9 diterima oleh Balai Perang Provinsi Lan, dan itu langsung menyebabkan beberapa diskusi. Banyak anggota eselon atas yang berpikir bahwa Pangeran ke-9 berbakat dalam seni bela diri dan akademisi. Dia benar-benar berhasil mengambil alih kota Naga Bulan meskipun dia tidak memiliki Tuan Suci di pasukannya. Beberapa anggota eselon atas lainnya tidak terlalu memikirkannya. Semua orang tahu bahwa para pangeran datang ke medan perang untuk mendapatkan poin perang. Itu sama untuk pangeran lainnya. Oleh karena itu, pasukan yang mendukung setiap pangeran biasanya akan mengirimkan beberapa ahli untuk membantu pangeran mendapatkan poin perang. Misalnya, pangeran ke-4, ke-13, ke-7, dan ke-8 semuanya melakukan pekerjaan dengan baik dalam perang juga. Meskipun pasukan Pangeran ke-9 tidak memiliki penguasa suci, banyak jenius di dinasti Agung Gunlord, seperti Tai Lingyun, Nan Gongsheng, Xuan Yuanwen, dan banyak penguasa kuasi suci lainnya semuanya memiliki kekuatan pertempuran seorang penguasa suci. Jadi itu tidak mengherankan. Pada hari tertentu, nama Zhao Feng tiba-tiba muncul di peringkat 1982 di peringkat Dewan Perang Provinsi Lan. Bab 1024 Arus Bawah. Di area yang terhubung ke Provinsi Lan, ada pegunungan gelap yang tertutup kabut hitam. Kemarahan gunung ini penuh dengan aura jahat yang melanda langit. Ini adalah aula perang utama dari non-manusia yang bertanggung jawab untuk menyerang Provinsi Lan. Di dalam aula rahasia, selembar kertas abu-abu melayang di depan pria berotot dengan tanduk hitam raksasa dan mata sebesar lonceng.
Kota Naga Bulan telah ditaklukkan, suara dalam pria bertanduk raksasa itu terdengar. Pada saat yang sama, sosok aneh muncul di sekitar aula satu demi satu. Kota Naga Bulan memiliki 2 tuan suci. Mereka dikalahkan. Sebuah suara jahat bertanya. Kota Naga Bulan adalah yang terjauh yang mereka masuki ke wilayah musuh. Inilah mengapa Balai Perang sangat mementingkan hal itu dan mengirimkan 2 tuan suci untuk mempertahankannya. Kedua dewa suci terbunuh. Laki-laki bertanduk raksasa itu menambahkan, Secret Lord Demonic Bull, bagaimana itu mungkin? Mungkinkah manusia sudah mengirimkan penguasa suci kuno mereka? Suara berat lainnya terdengar di seluruh aula. Mereka berdua mati. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Suara yang lebih mencurigakan terdengar di dalam aula besar. Meskipun kedua penguasa suci ini tidak sekuat penguasa suci kuno, masih sulit untuk membunuh salah satu dari mereka, tapi sekarang keduanya telah terbunuh. Ini hanya bisa terjadi jika manusia telah mengirim alam cahaya mistik tahap akhir ke medan perang. Menurut berita dari kota Meng, mereka bahkan tidak memiliki tuan suci. Itu mungkin keajaiban Gan yang agung? Dewa suci banteng iblis melanjutkan. Kota Meng adalah kota yang tidak dikendalikan manusia yang terdekat dengan kota Naga Bulan. Ada banyak non-manusia yang kuat di sana, dan beberapa prajurit yang melarikan diri dari kota Naga Bulan berhasil sampai di sana. HMPH, The Great Gun Lord Dynasty tidak peduli apakah keajaiban mereka hidup atau mati. Suara yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Jelas bahwa anggota eselon atas ini ingin membunuh keajaiban dinasti agung Gun Lord secara pribadi. Kamu tidak perlu pergi. Seorang putra ular dari ras ular telah datang ke sini. Biarkan dia pergi memperkuat kota Meng. Dewa suci banteng iblis memutuskan. Ras Serpent Man adalah penguasa dinasti penguasa bulan kegelapan. Serpent Sons seperti pangeran dari dinasti Gun Lord Agung. Kali ini, putra ular kelima yang datang. Dia seharusnya membawa banyak bawahan yang kuat bersamanya juga, tambah dewa suci banteng iblis. Perang baru saja dimulai, dan non-manusia masih membuat persiapan lain. Saat ini, mereka hanya perlu menstabilkan pijakan mereka akan menyerang secara nyata ketika waktunya sudah tepat. Para dewa suci sudah langka, dan tidak perlu menggunakan kekuatan tempur yang lebih kuat kecuali diperlukan karena itu hanya akan meningkatkan intensitas perang. Pada saat ini, suara lain terdengar di luar aula, berita dari garis depan. Suara mendesing. Kabut hitam muncul di dalam aula, dan selembar kertas abu-abu melayang dari luar dan mendarat di tangan Secret Lord Demonic Bull. Bentuk segudang tuan suci menaklukkan kota lain. Secret Lord Demonic Bull diringkas secara kasar. Hahaha, seperti yang diharapkan dari bentuk segudang dewa suci. Dia masih bisa mempertahankan hasil seperti itu bahkan sampai sekarang. Petik 2. Jelas. Dia adalah keturunan dari 8 mata dewa agung. Petik 2. Selama beberapa hari terakhir di kota Naga Bulan, pasukan Pangeran ke-9 telah tiba. Kekuatan ini termasuk anggota Pavilion Asap Laut, pasukan Duke Nanfeng, elit dari Provinsi Grand Dukelan, serta beberapa kekuatan lainnya. Dengan kekuatan ini, kita bisa mengambil alih kota Meng. Pangeran ke-9 penuh dengan kegembiraan. Kota Meng hanya memiliki 1 dewa suci, tetapi mereka memiliki lebih banyak tentara tingkat rendah karena beberapa telah melarikan diri dari kota Naga Bulan. Namun, selama mereka bisa membunuh kekuatan pertempuran teratas kota Meng, hasilnya akan diputuskan. Melaporkan, seorang agen intel di luar aula Pangeran ke-9 bergegas masuk. Pangeran ke-9 mengambil laporan rahasia itu, dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Yang mulia, ada apa? Old King segera bertanya. Kota Meng mendapatkan bala bantuan. Itu adalah putra ular, kata Pangeran ke-9. Itu normal, bahkan jika seorang putra ular tidak datang, mereka akan mengirim orang lain, kata Ying Tua segera. Mengambil alih kota Naga Bulan dan membunuh 2 tuan suci jelas akan menarik perhatian non-manusia. Anak ular dari ras ular setidaknya akan lebih mudah untuk ditangani dibandingkan dengan beberapa dewa suci kuno. Kami tidak akan menyerang Meng City kalau begitu. Ini perlu direncanakan dengan baik. Petik 2. Pangeran ke-9 menjadi tenang. Dia harus menunggu pengintai untuk setidaknya mempelajari seberapa kuat kota Meng akan menjadi yang pertama sebelum membuat keputusan. Pada saat ini, Zhao Feng sedang berjalan melalui pasar pertukaran di dalam kota Naga Bulan. Pasar pertukaran ini jelas diciptakan oleh pasukan di dalam kota. Baik tentara dan kapten memperoleh rampasan perang dari membunuh non-manusia, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu berguna untuk diri mereka sendiri.
Pada awalnya pertukaran hanya terjadi antar kelompok kecil, tetapi mulai berkembang hingga menjadi pasar. Zhao Feng telah mendapatkan banyak rampasan perang setelah membunuh 2 tuan suci dan sekelompok kaisar, tetapi bahkan itu sangat jauh dibandingkan dengan sumber daya yang dia miliki di dunia tata ruang berkabut. Namun, pasukannya saat ini sedang berkembang dan membutuhkan sumber daya dengan segera, yang akan membutuhkan banyak kekayaan dari waktu ke waktu. Saat ini, Zhao Feng dapat menggunakan rampasan perangnya untuk menukar beberapa barang atau sumber daya yang dia butuhkan lebih mendesak. Sumber daya yang dibutuhkan Zhao Feng untuk tubuh petir suci kun emas dan teknik 5 elemen angin petir terlalu tinggi, dan dia membutuhkan elemen yang berbeda. Selain itu, mengolah tingkat pertama teknik pemisahan jiwa telah menyebabkan niat jiwa Zhao Feng melemah. Meskipun sebagian besar telah pulih, itu menghabiskan sebagian besar sumber jiwanya. Saudara Zhao Feng, saya akan memberi Anda diskon untuk apapun yang Anda inginkan. Kapten Zhao Feng, saya memiliki segalanya di sini. Jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja padaku. Petik 2. Banyak penjual berbicara ketika Zhao Feng tiba di pasar. Zhao Feng pasti memiliki banyak rampasan perang setelah membunuh 2 dewa suci dan puluhan kaisar. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Zhao Feng berhasil mendapatkan sumber daya yang dia inginkan dengan sangat mudah pada akhirnya. Setelah menukar sumber daya yang dia inginkan, Zhao Feng pergi ke tempat tentara ditempatkan. Tempat ini dipenuhi dengan deretan rumah sederhana, dan Zhao Feng berjalan ke satu baris panjang tertentu. Grand Elder, beberapa sosok berseru begitu Zhao Feng masuk. Orang yang memimpin adalah Raja tingkat puncak yang segera berjalan ke depan. Pisahkan sumber daya ini di antara kalian sendiri. Zhao Feng memberi raja ini cincin interspesial. Terima kasih, Penatua Agung. Tetua ini segera membungkuk, dan anggota paviliun asap laut di belakang mereka sangat berterima kasih. Kinerja Penatua Agung mereka telah memungkinkan mereka menerima perlakuan yang lebih baik, dan sekarang Penatua Agung secara pribadi datang untuk memberi mereka sumber daya. Setelah pertempuran berikutnya berakhir, coba dan kembali ke paviliun asap laut dan beritahu Master Paviliun untuk mengirim beberapa anggota dengan potensi. Zhao Feng mengirim pesan kepada sesepuh terkemuka secara pribadi. Medan perang adalah tempat yang baik untuk melatih diri sendiri, dan Zhao Feng dapat menggunakan medan perang untuk melatih anggota pasukannya yang memiliki lebih banyak potensi. Selain itu, poin perang dapat ditukar dengan sumber daya yang dapat membantu perluasan pasukannya. Dimengerti, kata Penatua dengan nada hormat. Zhao Feng kemudian kembali ke kediamannya dan mulai berkultivasi. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan memiliki banyak tugas. Aku hampir selesai membuat teknik membelah jiwa tingkat kedua. Zhao Feng mulai berpikir, alasan mengapa penciptaan tingkat 2 berkembang begitu cepat adalah karena bantuan setan bintang dewa. Namun, bahkan jika dia berhasil menciptakan teknik pemisahan jiwa tingkat 2, Zhao Feng tidak akan mengembangkannya dengan terburu-buru. Lagi pula, setan bintang dewa suci dan dia adalah orang-orang yang membuatnya, bukan penulis aslinya. Zhao Feng perlu menyingkirkan sebanyak mungkin kesalahan. Selanjutnya, niat jiwa Zhao Feng baru saja pulih. Jika dia membudidayakan level 2, itu akan jatuh kembali. Selain itu, dia tidak membutuhkan klon jiwa lain dalam waktu dekat. Saat ini, Zhao Wang berada di klan hantu kegelapan dan sudah menjadi elit di antara murid-murid batin. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah dari Great Origin Core Realm. Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia dengan sengaja menekan kecepatan kultivasi Zhao Wang sehingga tidak membuat orang lain curiga, atau Zhao Wang akan mencapai puncak Great Origin Core Realm yang sudah memberikan bakatnya, Eye of Death, dan sumber daya yang Zhao Feng berikan padanya. Kucing kecil pencuri itu juga menggunakan sumber daya yang diberikan Zhao Feng. Itu tetap di dalam dunia tata ruang berkabut, nyaris tidak pergi. Kekuatan kucing pencuri kecil juga meningkat dengan cepat. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan kucing pencuri kecil itu tumbuh bersama Zhao Feng. Perbedaan antara kaisar dan penguasa suci terlalu besar. Jika kucing kecil pencuri itu tidak cukup kuat, maka ia tidak akan bisa mengikuti jejak Zhao Feng dan membantunya. Sumber daya dalam dunia tata ruang berkabut bergerak di depan Zhao Feng. Rumput darah petir gelap, bambu spiritual angin langit, 9 buah api hijau langit. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen teknik petir angin dan menyerap elemen-elemen di dalam sumber daya berharga ini sambil memurnikannya juga.
3 hari berlalu, dan api angin kilat Yuan sejati dalam inti kristal Zhao Feng menjadi lebih murni. Kilatan kilat sesekali melintasinya. Tahap akhir dari api petir angin. Zhao Feng membuka matanya. Fire of Wind Lightning miliknya telah macet pada tahap awal untuk waktu yang lama, dan akhirnya berhasil menembus. Tingkat 8 adalah api angin petir, lalu tingkat 9 adalah bumi petir angin. Zhao Feng sudah membuat persiapan untuk membudidayakan level 9, yaitu Earth of Wind Lightning. Di sebelah kota Pangeran ke-9 di Provinsi Lan adalah benteng Pangeran ke-13. Pangeran ke-13 mengandalkan pasukan elitnya dan satu dewa suci untuk akhirnya menaklukkan sebuah kota. Tetapi kegembiraan di wajahnya segera memudar setelah mengetahui bahwa Pangeran ke-9 telah mengambil alih kota Naga Bulan. Pangeran ke-9 tidak memiliki penguasa suci di sisinya dan masih bisa mengambil alih kota. Ini membuatnya semakin terkenal. Non-manusia di kota Naga Bulan terbelakang. Pangeran ke-13 mengutuk. Yang mulia, Pangeran ke-9 hanya mengandalkan Zhao Feng, dan kota Naga Bulan meremehkan lawan mereka. Inilah mengapa mereka dikalahkan. Si Peng dari Istana 9 Kegelapan berbicara dengan Pangeran ke-13. Si Peng telah memasuki persidangan Putra Mahkota bersama Pangeran ke-13 dan merupakan Raja Kuasi Suci yang kuat. Setelah uji coba Putra Mahkota berakhir, ia menjadi lebih kuat dan akan dapat mencoba terobosan ke alam cahaya mistik segera. Zhao Feng itu memang merepotkan. Pangeran ke-13 akan menjadi marah setiap kali dia mendengar nama Zhao Feng. Memang, poin utamanya adalah Zhao Feng. Jika Zhao Feng tidak bisa tinggal di medan perang. Hehehe, si Peng mengungkapkan senyum jahat. Si Peng, kamu punya ide? Pangeran ke-13 menampakkan ekspresi gembira. Setelah menyinggung Istana 9 Kegelapan, Zhao Feng tidak akan memiliki akhir yang baik, seperti halnya Nan Gongsheng. Bab 1025 Imbalan Tak Terduga. Earth of Wind Lightning berfokus pada pertahanan dan kendali. Dengan api angin petir dan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna, serangan fisik Zhao Feng sudah cukup kuat. Oleh karena itu, Earth of Wind Lightning adalah hal yang dibutuhkan Zhao Feng. Juga lebih mudah mendapatkan sumber daya yang mengandung elemen bumi. Zhao Feng merasa sedikit lebih baik. Mineral paling berharga mengandung sejumlah elemen bumi, tetapi tidak ada gunanya menyia-nyiakannya karena hanya ada sedikit kekuatan elemen bumi. Lebih baik menyerap sumber daya elemen bumi yang sebenarnya, tetapi mereka lebih umum daripada elemen lainnya. Zhao Feng keluar dari pengasingan dan keluar dari kamarnya. Kapten Zhao Feng, seorang penjaga pribadi Pangeran ke-9 berdiri di luar kediaman Zhao Feng. Apa itu? Zhao Feng bertanya. Dari kelihatannya, penjaga ini sudah lama menunggu di sini sampai Zhao Feng keluar dari pengasingan. Jenderal mengundang Anda ke sini. Penjaga itu kemudian membawa Zhao Feng ke kediaman Pangeran ke-9. Saudara Zhao, saya memiliki misi yang sangat penting untuk Anda kali ini. Jika Anda tidak mau menerima, saya tidak akan memaksa Anda, kata Pangeran ke-9. Dia tahu bahwa Zhao Feng suka terus terang. Pengintai kami pergi untuk mengumpulkan intel dari Meng City tetapi tidak pernah keluar. Old Ting memberitahunya sebuah rahasia. Kota Meng adalah kota non-manusia yang terdekat dengan kota Naga Bulan, dan pengintai dari kedua pasukan berspesialisasi dalam siluman dan penginderaan. Hasilnya jelas jika para pengintai tidak kembali, mereka ditemukan dan dibunuh. Menurut beberapa berita dari beberapa waktu lalu, anak ular telah tiba di kota Meng. Mereka sebanding dengan pangeran dari dinasti Agung Ganlor. Namun, kami tidak tahu berapa banyak ahli yang dibawa putra ular ini bersamanya. Old Ting terus berbicara. Hanya dengan mengetahui lawan barulah mereka bisa menang. Jika Pangeran ke-9 menyerang kota Meng dengan gegabah dan ahli alam cahaya mistik tahap awal tiba-tiba melompat keluar, itu akan menjadi mengerikan. Oleh karena itu, kedua pasukan tersebut biasanya akan mengirimkan pengintai untuk mengetahui informasi tersebut. Pada saat ini, non-manusia sedang berpatroli dalam radius 10.000 mil di sekitar kota Meng. Lebih sulit lagi untuk menemukan informasi. Ying Tua menghela nafas dan memberitahu Zhao Feng detailnya. Saya ingin tahu apakah saudara Zhao bisa menjadi pengintai dan pergi ke kota non-manusia untuk mengumpulkan informasi? Pangeran ke-9 memberitahu Zhao Feng apa yang ada dalam pikirannya. Semua orang tahu bahwa menjadi pramuka sangat berbahaya. Musuh mungkin telah memasang jebakan untuk pengintai jatuh. Pramuka terkadang juga dapat mempelajari informasi palsu. Karena itu, posisi ini berbahaya dan penting.
Membuat seseorang yang tidak memiliki pelatihan profesional melakukan pekerjaan ini sama dengan melemparkan mereka ke dalam perapian, tetapi Zhao Feng adalah pengecualian. Jika saudara Zhao tidak mau melakukannya, saya tidak akan memaksamu. Kami hanya akan menggunakan pertahanan sebagai serangan dan menunggu mereka menyerang. Pada saat itu, kita akan mengetahui seberapa kuat mereka, lanjut Pangeran ke-9. Zhao Feng secara pribadi datang ke garis depan sudah sangat membantu. Pangeran ke-9 merasa agak buruk jika Zhao Feng harus menjadi pengintai juga, tetapi dia dan Ying Tua telah membahas gagasan ini untuk waktu yang lama. Pertama, Zhao Feng memiliki dunia tata ruang berkabut. Jika ada kecelakaan, dia bisa menggunakannya untuk kabur dengan mudah. Kedua, mengumpulkan informasi dengan garis keturunan matanya seharusnya menjadi tugas sederhana bagi Zhao Feng. Serahkan tugas kepanduan padaku. Zhao Feng setuju setelah memahami apa yang sedang terjadi. Dia juga penasaran mengapa non-manusia tidak terus menyerang. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Zhao Feng jelas ingin bertarung karena dia akan bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan lebih banyak poin perang yang bisa dia tukarkan dengan sumber daya. Dia juga berharap untuk mengenal musuh lebih baik sebelum kedua belah pihak bertempur. Saudara Zhao bersedia untuk mengawasi garis depan? Pangeran ke-9 dan Ying Tua berhenti sejenak. Mereka tidak berharap Zhao Feng begitu tegas. Zhao Feng, apakah Anda membutuhkan pembantu? Old Ying bertanya. Saya lebih dari cukup, Zhao Feng berkata sebelum meninggalkan istana. Dia meninggalkan tanda dengan Misty Spatial World sebelum pergi dan menuju kota Meng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng merasakan sesuatu sebelum dia membuatnya sangat jauh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng menggunakan teknik tata ruang terbang sayap petir dan dengan cepat mendekat. Itu adalah tumpukan batu dengan beberapa mayat membusuk di dekatnya. Pada saat ini, seorang non-manusia bersembunyi di dalam tumpukan batu besar. Tangannya ditekan ke tanah dan melepaskan gelombang energi mental yang tersembunyi. Tidak bagus, seseorang mendekat. Bukan manusia yang telah bergabung dengan bebatuan ini tercengang, seorang manusia tiba-tiba memasuki jangkauan inderanya. Dia tidak bisa menemukanku. Dia seharusnya lewat saja, pikiran non-manusia ini. Sejak awal, dia tidak merasakan gangguan energi mental, jadi dia yakin Zhao Feng tidak merasakannya. Dia adalah pencari bakat terbaik dari Meng City, dan dia tidak pernah gagal untuk melaporkan dengan bantuan garis keturunan unik di tubuhnya. Suara mendesing. Zhao Feng terbang menuju non-manusia ini dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung mendekat. Zhao Feng mendorong telapak tangannya keluar dan menghancurkan tumpukan batu besar. Sosok kuning tua yang penuh ketakutan langsung melompat. Kamu harus menjadi pramuka non-manusia kan? Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira saat cahaya ungu dan emas mulai berputar di mata kirinya. Lonjakan energi mental, lonjakan kilat kristal ungu emas tiba-tiba keluar dari mata kiri Zhao Feng langsung ke jiwa non-manusia. Bukan manusia ini hanya seorang kaisar, jadi dia langsung dibunuh oleh Zhao Feng. Zhao Feng melambaikan tangannya dan mengambil kepala kapten dan barang penyimpanan interspesial ini. Kaisar adalah 1000 poin perang. Aku tidak bisa membiarkannya sia-sia. Petik 2. Zhao Feng sangat senang. Keberuntungannya cukup bagus, seorang non-manusia memberinya beberapa poin perang tepat setelah dia meninggalkan kota. Bagaimanapun, kaisar bukanlah kubis, setiap kota hanya memiliki sejumlah kaisar, dan beberapa menjadi kapten. Suara mendesing. Zhao Feng melanjutkan perjalanannya setelah membunuh pengintai non-manusia ini. Jarak antara kedua kota itu tidak terlalu jauh. 5 hari kemudian, Zhao Feng berada beberapa puluh ribu mil jauhnya dari kota Meng. Mungkin saya bisa menggunakan Eye of Heaven untuk menyelesaikan misi ini, pikir Zhao Feng. Namun, jika dia melakukan ini, itu akan mengungkapkan salah satu kartu tersembunyinya kepada non-manusia, dan dia tidak akan mendapatkan apapun darinya. Zhao Feng terus mendekati kota Meng. Di hutan di luar kota Meng, ledakan keras tiba-tiba terdengar di hutan saat gangguan kacau Yuan sejati mulai bergerak. Hahaha, keajaiban ras Leopard Man hanya biasa-biasa saja. Seekor jantan non-manusia dengan sayap kelelawar ungu melaju melalui hutan. Ledakan, bam, bam. Setiap kali jantan dengan sayap kelelawar ungu mengepakkan sayapnya, 2 tornado ungu akan melolong di udara dan merobek semuanya. Kamu juga menjadi lebih lemah, sebuah suara yang dalam terdengar dari hutan di bawah, dan sosok emas tiba-tiba melompat ke arah laki-laki dengan sayap kelelawar ungu saat cakar emas raksasa tiba-tiba melesat. Ledakan, ledakan, ledakan.
Ledakan gemuruh terdengar dimanapun cakar emas raksasa itu lewat. Aura jahat yang kuat darinya bisa mengguncang hati seseorang. Suara mendesing. Laki-laki non-manusia dengan sayap ungu dengan cepat mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan dari macan tutul. Cakar emas raksasa mendarat di gunung di belakang laki-laki bersayap kelelawar dan langsung meninggalkan 4 jurang yang dalam. Tornado sayap ungu, laki-laki bersayap ungu juga melepaskan serangan yang kuat. Kekuatan pertempuran yang diperlihatkan oleh kedua dewa suci kuasi non-manusia ini sudah cukup untuk mengejutkan para dewa suci yang normal. Keduanya adalah keajaiban dewa kuasi suci yang datang bersama putra ular kelima ke kota Meng. Mereka bosan setelah tiba di kota Meng dan sesekali pergi untuk berdebat. Mereka telah menemukan pengintai sebelumnya secara tidak sengaja dan membunuh mereka dalam perjalanan. Tunggu, aku merasakan sesuatu yang aneh, laki-laki dengan sayap kelelawar mengirim pesan. HMPH, apakah itu pengintai manusia lainnya? Dasar bodoh, kami membunuh mereka terakhir kali dan mereka masih berani datang. Ekspresi Leopardman berubah. Hehehe, mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa membunuh pengintai manusia ini lebih dulu. Senyuman jahat muncul di wajah pria bersayap kelelawar itu. Tentu, macan tutul itu mengungkapkan niat bertempurnya. Suara mendesing. Satu seberkas cahaya ungu dan satu seberkas cahaya keemasan segera melesat ke arah tertentu. Keduanya adalah keajaiban dari ras kelelawar dan macan tutul masing-masing, dan mereka berdua berspesialisasi dalam kecepatan. Hahaha, pengintai ini adalah Kuaso Secret Lord. Tidak heran dia berani datang ke sini. Pria kelelawar itu menjilat bibirnya dan menampakkan ekspresi bersemangat saat melihat pria berambut emas itu perlahan berjalan ke depan. Aku tidak menyangka akan menemukan 2 ikan besar. Zhao Feng sedikit bersemangat. 2 raja kuasi suci akan bernilai 12.000 poin perang. Manusia, mati. Macan tutul berubah menjadi macan tutul emas dan menerkam ke arah Zhao Feng secepat kilat. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia mengedarkan tubuh petir suci. Macan tutul merasa seperti tahu menabrak dinding logam ketika cakar emasnya mendarat di dada Zhao Feng. Kekuatan petir yang kuat langsung mendorong macan tutul itu kembali, dan retakan muncul di cakar emasnya juga. Seseorang harus tahu bahwa tubuh Zhao Feng sudah cukup untuk menerima serangan dari para dewa suci secara langsung. Bagaimana serangan pria macan tutul ini bisa merusak Zhao Feng? Bagaimana ini mungkin? Laki-laki bersayap kelelawar itu sedikit lebih lambat, dan dia hampir jatuh dari langit karena terkejut saat melihat apa yang terjadi. Suara mendesing. Jantan bersayap kelelawar itu langsung berbalik dan berusaha kabur. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi pria berambut emas ini terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari keajaiban yang dia lihat dari ras ular. 12.000 poin perang. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua pergi. Petik 2. Sayap petir merah menyebar terbuka di belakang punggung Zhao Feng saat dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung muncul di depan macan tutul dan laki-laki bersayap kelelawar. Ledakan, 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 bam! Badai petir kuno dan merusak bergabung ke udara di belakang punggung Zhao Feng. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil langsung menjadi gelap, dan 2 non-manusia itu sangat ditekan. Dunia kecil yang sangat kuat? Laki-laki bersayap kelelawar itu tertegun. Dia merasa bahwa Yuan sejati dan garis keturunannya sangat dibatasi. Suara mendesing. Laki-laki bersayap kelelawar itu langsung melepaskan dunia kecilnya juga untuk mengurangi tekanan dunia kecil Zhao Feng. Suara mendesing. Weng. Kecepatan Zhao Feng bahkan lebih cepat dari biasanya di dunia kecil petir angin. Dia langsung tiba di depan jantan bersayap kelelawar dan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan acuh tak acuh ini adalah versi sederhana dari telapak petir suci penghancur langit, tapi masih mengandung esensi dari telapak petir suci penghancur langit. Gambar telapak tangan emas merah segera menghantam dunia kecil ungu si jantan bersayap kelelawar. Retakan langsung muncul di Little World jantan bersayap kelelawar dan mulai meluas. Bagaimana ini mungkin? Dunia kecilku! Detak jantung laki-laki bersayap kelelawar itu bertambah cepat, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Saat ini, retakan tidak hanya muncul di permukaan dunia kecilnya, struktur dasar dunia kecilnya juga telah rusak.